Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita memasuki tahun liturgi yang baru yang ditandai dengan masa Advent. Bacaan-bacaan dari Injil Markus akan mendominasi refleksi dalam perayaan-perayaan Ekaristi hari Minggu yang pasti akan memberi warna tersendiri dalam meditasi pribadi kita. Dalam perayaan gereja, ada satu elemen simbolik yang sudah biasa kita lakukan, yakni memberkati lingkaran Advent. Biasanya lingkaran ini dibuat dari daun pinus hijau, baik yang asli maupun imitasi, atau daun-daun lain yang dirasa cocok. 4 lilin dipasang, 3 berwarna ungu dan 1 berwarna jingga. Ada 4 tema pokok yang dilambangkan oleh 4 lilin itu, yakni harapan, damai, sukacita, dan kasih. Lilin pertama adalah lilin harapan, dinyalakan pada hari Minggu pertama Advent. Lilin kedua adalah lilin damai yang dinyalakan pada hari Minggu kedua Advent. Lilin ketiga yang berwarna jingga adalah lilin sukacita yang dirayakan pada hari Minggu ketiga Advent, dan lilin keempat adalah lilin kasih yang dinyalakan pada hari Minggu keempat Advent. Memanfaatkan 4 tema ini, mulai episode ke-101 sampai ke-113, saya akan mendalami masing-masing tema sesuai dengan pekan tersebut. Pekan pertama adalah pekan harapan. Berharap kepada Tuhan sesungguhnya bertolak dari rasa tidak berdayanya kita dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ada saatnya kita sanggup mengatasi tantangan, tetapi dalam banyak kesempatan kita tidak sanggup. Lalu kita gagal mewujudkan kewajiban iman atau terdorong untuk berbuat dosa. Semakin sering berdosa, semakin kita merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan. Kita tidak sanggup menunjukkan kualitas diri yang baik yang menjadi alasan Tuhan menerima diri kita. Maka yang bisa kita lakukan adalah berharap. Walaupun Tuhan itu Maha Kuasa dan mempunyai kekuatan untuk menghancurkan semesta raya, Ia juga Bapa yang penuh kasih. Kerahimannya memberi kesempatan kepada manusia berdosa untuk kembali kepadanya, agar dimurnikan kembali melalui tobat dan pengampunan. Dalam episode ke-101 ini, kita hendak menumbuhkan harapan itu sebagai suatu identitas iman, bahwa orang tak boleh berputus asa dalam dosa, tetapi selalu berharap pada belas kasih dan penyelenggaraan Tuhan. Mari kita membaca seruan dalam kepedihan yang dilukiskan dalam kitab Nabi Yesaya bab 64 ayat 1 sampai 12. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin.
Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun, Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem sunyi sepi. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji Engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Melihat semuanya ini ya Tuhan, masakan Engkau menahan diri, masakan Engkau tinggal diam dan menindas kami amat sangat. Saudara, dosa membawa akibat yang sangat besar di dalam hidup umat Tuhan. Dosa merusak relasi dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam semesta. Oleh dosa, manusia hanya memperhatikan diri sendiri dan mengabaikan yang lain. Dalam skala yang lebih buruk, perhatian terhadap diri sendiri membuat seseorang melecehkan pihak lain. Tuhan tidak lagi dihormati, sesama manusia dilecehkan dan dimanipulasi, alam semesta dieksploitasi tanpa niat untuk memulihkan. Namun ada saatnya nurani manusia tersentuh dan tumbuh kesadaran bahwa ia tenggelam terlalu dalam di lumpur dosa. Dalam kesedihan yang diharapkan hanya belas kasih Tuhan. Ketika Tuhan menjadi tumpuan harapan, kita dituntut untuk berbuat beberapa hal. Kita mulai dengan menumbuhkan kesadaran bahwa Tuhan tidak hanya menghukum, tetapi juga membuka lebar tangan dan hatinya bagi para pendosa. Ingat perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang, atau ketika Yesus membela perempuan yang tertangkap basah bersinah. Kesadaran akan kerahiman Tuhan ini merupakan titik awal rekonsiliasi dengan dirinya. Dan ketika rekonsiliasi sungguh terjadi, kita masuk ke dalam pembebasan. Beban batin kita diambil Tuhan dan hati kita yang sekelam malam oleh dosa dijadikan putih seperti salju. Tuhan yang menawarkan pembebasan itu kini bertakhta di dalam sakramen Maha Kudus di depan kita. Menyembah Tuhan yang begitu merendahkan diri bagi keselamatan kita, kita diajak untuk merenungkan kehidupan kita. Masa Advent menjadi saat yang tepat untuk menoleh ke belakang, melihat kembali semua kelemahan yang membuat kita berdosa melalui perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Mungkin kita pernah menyakiti orang lain, menyerang dan menghina mereka dengan kata-kata yang tajam dan tak sopan. Mungkin kita merugikan sesama dan ciptaan dengan perbuatan kita yang tidak baik. Mungkin kita lalai melakukan kewajiban-kewajiban iman, sehingga kesempatan menjadi berkat bagi sesama hilang karena kemalasan, sikap masa bodoh, atau kecenderungan untuk mengisi hati hanya dengan perkara-perkara duniawi. Saatnya bertobat kepada Tuhan, seraya memohon ampun. Semoga masa Advent menjadi periode penuh rahmat bagi semua yang menumbuhkan harapan akan belas kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, mungkin kami tak pantas berkeluh kesah di hadapan-Mu, karena telah begitu banyak dosa yang kami lakukan dalam kata, perbuatan, dan kelalaian. Kami tak pantas disebut anak dan saudara-Mu.
Namun kami juga percaya penuh bahwa belas kasih-Mu lebih besar daripada kesalahan-kesalahan kami. Maka curahkanlah embun penghiburan-Mu ke dalam hati kami yang terluka oleh dosa. Dan hembuskanlah pengampunan yang membawa pembebasan dan kesembuhan bagi jiwa yang malang. Atas segenap rahmat belas kasih-Mu ini, kami menghaturkan syukur yang tak terhingga, oh Tuhan. Hanya padamu kami berharap. Amin.